Hai, welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan jelasin tentang berapa sih biaya hidup untuk mahasiswa di Kota Malang. Ini update informasi per tahun 2023. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Perlu aku sampaikan bahwa biaya hidup ini di luar dari biaya kuliah. Dalam artian kamu udah bayar biaya kuliah atau anggaplah beasiswa atau mungkin biaya sendiri. Nah, biaya hidup adalah biaya yang dibayarkan di luar dari keperluan perkuliahan tersebut. Biaya hidup itu di Kota Malang antara 2 juta sampai dengan 3 juta rupiah. Ini yang standar. Dengan rincian gimana? Kok bisa sampai 2 hingga 3 juta rupiah? Yang pertama yaitu dari segi tempat tinggal. Dari tempat tinggal kamu bisa tinggal di kosan, kontrakan, atau kalau pengen lebih murah mungkin bisa tinggal di rumah saudara kalau kamu punya saudara di Kota Malang. Untuk biaya kos berkisar antara sekitar 500 sampai dengan 2 juta rupiah. Tapi perlu kamu ketahui untuk beberapa kosan terutama yang dekat atau di sekitar Universitas Brawijaya, harga kosnya rata-rata sudah di atas 1 juta rupiah. Kalau kamu pengen tahu rekomendasi kosan yang ada di sekitar Universitas Brawijaya, udah aku bahas di video-video yang ini ya. Yang kedua, dari segi biaya untuk makan. Kalau seandainya kamu bukan orang Malang dan juga kamu mungkin gak makan di rumah saudara, tapi kamu harus makan di luar, untuk biaya makan itu sekitar 50.000 sampai 100.000 per hari. Tapi ini juga bervariasi ya, tergantung pilihan makanan apa yang kamu pilih. Atau kalau nggak kamu makan di luar, makannya di mana. Atau kalau kamu pengen lebih murah, kamu bisa makan sendiri. Kalau aku ngikutin ke aku sendiri, dulu waktu maba, mahasiswa baru, pengeluaranku satu hari itu 20.000 untuk makan aja. Jadi untuk 1 bulan sekitar 900.000 untuk makan. Kalau 50.000 ya berarti nanti pengeluaran di makannya akan jauh lebih besar. Yang selanjutnya dari segi transportasi itu pengeluarannya sekitar 50.000 sampai 100.000 per bulan. Tapi ini balik lagi tergantung jenis transportasi apa yang kamu gunakan. Kalau kamu bawa kendaraan atau motor sendiri itu jauh lebih murah dibandingkan kamu pakai transportasi kayak online, atau kalau enggak kamu pakai ojek pangkalan, taksi dan lain sebagainya, itu pasti biayanya akan jauh lebih besar. Tapi yang perlu kamu ketahui di Malang ini udah padat banget ya. Jadi dalam beberapa tahun terakhir mahasiswa yang bawa motor ke Malang itu banyak banget, dan sekarang Malang beneran sumpek banget. Jadi kalau misalnya kamu mau bawa motor dari luar kota, coba pertimbangin deh, karena menurutku prefer kamu beli motor bekas aja di Malang, terus udah itu untuk digunakan selama kuliah. Setelah itu nanti setelah lulus motornya bisa dijual lagi. Yang selanjutnya itu biaya lain-lain sekitar 100 sampai 200.000 per bulan, tapi ini juga bervariasi tergantung kebutuhan kamu. Bagi kamu yang kuliah di fakultas-fakultas yang eksak dan butuh banyak biaya untuk praktikum di luar dari biaya yang dikeluarkan laboratorium, misalnya kayak kamu harus motokopi, atau kalau nggak kamu beli bahan dan lain sebagainya, tentu akan lebih besar anak-anak yang kuliah di fakultas yang eksak dibandingkan di yang soshum. Untuk range biaya yang aku sebutin tadi antara 2 sampai 3 juta sebenarnya itu yang standar banget, dalam artian bisa jauh lebih murah dan juga bisa jauh lebih mahal. Untuk fasilitas yang tersedia di Malang itu banyak banget, jenis makanan mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal, tempat tinggal dari yang paling murah sampai yang paling mahal, jenis tempat tinggal yang mulai dari kosan, kontrakan, atau sewa apartemen juga bisa. Terus juga transportasi bisa yang kalau mau paling hemat mungkin jalan kaki, nyari kosan yang dekat kampus aja. Terus udah itu kalau pengen yang lebih mahal mungkin bisa bawa mobil sendiri, bawa motor sendiri, atau pakai ojek online, atau mungkin naik taksi tiap hari ke kampus juga bisa. Intinya pilihan di Kota Malang itu banyak banget, jadi tinggal kamu pinter-pinter buat milih disesuaikan dengan budget yang kamu punya, karena ada banyak banget pilihan di Kota Malang ini. Kalau ditanya jalan kaki di Malang itu gimana? Ya menurutku biasa aja sih, soalnya aku selama kuliah S1 dan S2 itu jalan kaki, full jalan kaki. Jadi aku nyari kosan yang deket banget sama kampus, dan waktu itu aku kebetulan dapat kosan yang harganya 600.000 1 bulan, sudah include wifi, udah include listrik sama air juga, jadi udah nggak usah nambah biaya apa lagi. Kalau untuk biaya hidupku sendiri selama kuliah S1 dan S2 itu sekitar 1.800.000, sudah include sama tempat tinggal. Dulu waktu S1 itu kosannya harganya 400.000 per bulan, pas S2 kosannya harga 600.000 per bulan. Kemudian untuk makan ya mungkin sekitar 900.000-an per bulan. Kemudian sisanya berarti masih ada nih spare 300.000. 300.000 itu untuk biaya-biaya yang nggak terduga. Kalau untuk transportasi nggak ada ya, karena aku jalan kaki gitu setiap hari ke kampus, jadi menghemat di situ. Terus teman-teman kalau merasa pengen lebih murah nih, masak adalah opsi yang jauh lebih baik. Karena dulu aku pengeluaran 1 bulan 900.000 untuk makan, itu karena aku makannya beli di luar. Jadi 1 hari makannya 2 kali sehari. Kalau makannya 3 kali sehari ya membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Tapi kalau kamu misalnya dikasih uang saku atau biaya yang dikasihkan sama orang tua itu lebih kecil dibandingkan yang kamu butuhkan untuk biaya hidup di Malang,
kamu bisa punya opsi lain yaitu kerja part-time, karena di Malang itu banyak banget lowongan pekerjaan part-time yang membolehkan bagi mahasiswa yang sedang berkuliah untuk kerja part-time tersebut. Baik banget kok. Kalau teman-teman pengen tahu mungkin bisa masuk ke grup Facebook atau kalau nggak ke Instagram di loker-loker Malang gitu. Di situ banyak banget loker part-time, kayak misalnya bisa bekerja sebagai kasir, waitress, atau kerjaan-kerjaan freelance lain yang mungkin tidak menuntut teman-teman harus datang di jam-jam tertentu, misalnya kayak ngajar les atau ngajar online, translator dan lain sebagainya. Intinya di Malang itu ada banyak banget fasilitas dan kesempatan teman-teman bisa memilih opsi biaya hidup yang jauh lebih murah dan opsi untuk bisa mendapatkan pendapatan tambahan melalui berbagai pekerjaan. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.